Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan seperti yang banyak ditanyakan oleh teman-teman, oleh pencinta sepak bola, tim nasional Indonesia, kali ini khusus untuk tim senior yang nantinya akan berhadapan dengan Curaçao dalam FIFA Matchday di tanggal 24 September dan 27 September. Nama-nama pemain memang sudah dikeluarkan, walaupun ini belum diumumkan secara resmi, tapi kabar pertama tentunya datang dari dua pemain PSM yang mengawali debut di tim nasional, yaitu pemain depan mereka, Ramadan Sananta, yang sudah mencetak 3 gol sejauh ini, dan juga pemain yang menjadi mesin gol juga bagi PSM, yaitu Jakob Sayuri. Ini luar biasa, dua pemain yang sedang naik daun bersama dengan Juku Eja PSM Makassar di Liga 1 dan STY sebagai pelatih memberikan kesempatan kepada Ramadan Sananta dan Jakob Sayuri untuk bergabung di tim senior. 23 pemain sudah disiapkan oleh STY untuk bisa menghadapi Curaçao ini. Pertandingan pertama tanggal 24 itu akan dilangsungkan di Gelora Bandung Lautan Api di kota Bandung, dan pada tanggal 27 nantinya giliran mungkin akan berpindah tempat yang tadinya disebut-sebut di JIS ya, Jakarta International Stadium, namun ada sedikit perselisihan ya. Bukan perselisihan sebenarnya ya, tentunya bagaimana PSSI menilai bahwa JIS ini belum layak lah, dan apapun itu saya tidak masuk ke sana, tapi mungkin saja akan dicoba di Pakansari atau di Patriot. Kita akan tunggu ya untuk pertandingan kedua ini. Namun yang paling penting di sini siapa pemain-pemain yang diambil atau dipanggil oleh Sintayong. Karena Sintayong saat ini sedang berkonsentrasi bersama dengan tim U20 ya, yang sedang berlaga di grup F untuk babak kualifikasi Piala Asia yang putaran finalnya tahun depan akan berlangsung pada bulan Maret ya, di Uzbekistan. Posisi kita sedang bagus, 2 kali menang melawan Timur Leste, dan dengan Hong Kong kemarin tinggal berkonsentrasi menghadapi Vietnam pada esok hari Minggu di Gelora Bung Tomo di Surabaya. Kita menang, kita akan menjadi juara grup dan langsung lolos ke putaran final. Namun masih ada kesempatan juga, jika seandainya terjadi bahwa kita kalah, masih ada harapan di runner up terbaik. Tapi draw aja mungkin kita masih bisa lolos ke putaran final. Namun bagi STY tidak ada kata untuk draw dan kalah, harus menang. Karena ini target awal, STY sudah mengumandangkan bahwa tim U20 kita harus bisa menjadi juara grup. Ini kesempatan karena bermain di kandang. Semoga dan kita berharap, ini harus ada rasa optimis bahwa Muhammad Ferrari dan kawan-kawan akan lolos ke Uzbekistan. Dan kalau bicara dengan Muhammad Ferrari juga dipanggil untuk memperkuat tim senior. Ini untuk pertama kali pemain Persija ini ya, yang menjadi kapten kesebelasan di tim U20 kita, dipanggil untuk bisa bermain di tim nasional senior. Bagi Muhammad Ferrari suatu langkah yang luar biasa. Dia bergabung dengan Elkan Bagot dan kawan-kawan, termasuk Fahrudin, sang kapten kesebelasan tim senior kita. Di sana ada Rizky Ridho juga. Dan kalau bicara dengan pemain-pemain, siapa pemain-pemain debutan di tim nasional, selain saya bilang ada Ramadan ya, Sananta dan juga Jakob Sayuri dari PSM dan juga Muhammad Ferrari. Di sini saya melihat mungkin ada Dendi Sulistiawan ya yang dipanggil untuk bisa masuk ya. Nama-nama lain saya pikir tetap menjadi langganan di tim nasional, dan kita berharap bahwa tim nasional kita mampu mengatasi Curaçao yang berada di peringkat 48 dunia. Ini suatu pertandingan yang terasa memang berat kalau melihat dengan komposisi kedalaman skuad dari Curaçao ya, yang berada di zona CONCACAF di Karibia sana ya. Dan karena ini bermain di kandang, kita harus bisa berbuat yang terbaik untuk tim nasional, walaupun ini hanya pertandingan uji coba atau persahabatan. Karena kalau kita bisa menang, apalagi kita bisa menang 2 kali, ya akan mempengaruhi dalam lonjatan peringkat kita di FIFA, karena kita bermain dengan tim yang lebih tinggi dari segi peringkat FIFA-nya. Dan saya akan membaca ada 23 nama yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Matchday, ya, menghadapi Curaçao ini. Penjaga gawang itu pasti menjadi milik bagi seorang Nadeo Argawinata. Ya. Kemudian ada Muhammad Riyandi,
ada Syahrul Trisna. Ini 3 pemain yang berdiri di bawah Mister tim nasional senior kita. Nah, di posisi belakang situ ada Elkan Bagot. Ya, ini Elkan Bagot yang di Ipswich yang dipinjamkan sekarang ke Gillingham. Kemudian ada sang kapten Fakhrudin Arianto, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Pratama Arhan, Koko Ari, dan Asnawi Mangku Alam. Nah, itu pemain belakang. Di sektor gelandang atau pemain tengah, ada Mark Klok, ada Rahmat Irianto, Syahrian Abimanyu, kemudian Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand. Ini Marcelino sama seperti Muhammad Ferrari yang saat ini bermain di tim U20. Ya, bersama dengan STY juga. Kemudian ada Sadil Ramdhani, Egi Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Yakob Sayuri. Di depan itu ada 4 pemain yang dipanggil oleh STY. Selain Ramadan Sananta, masih ada Muhammad Rafli, ada Dimas Derajat, dan Dendi Sulistiawan. Artinya itu yang ada di tim senior kita. Lalu banyak pasti yang bertanya, kemana Jordi Amat dan juga Sandy Walsh, pemain yang sudah disetujui naturalisasi mereka ya, untuk bermain di tim senior karena DPR sudah mengetok. Ya, tentunya ini tidak ada dalam list. Kalau saya bisa melihat di sini, berarti mereka tidak akan main untuk di FIFA Matchday ini karena mungkin masih akan menunggu bagaimana sumpah mereka ya. Karena juga dengan Kepres yang akan keluar dari Sekretariat Negara kemudian akan ditandatangani oleh Presiden. Walaupun sebenarnya ini langkah mereka saya pikir sudah 75% sampai 80% itu sudah menjadi warga negara Indonesia karena penentuannya di DPR yang sudah mengetok ini. Ya. Dan sudah dipastikan bahwa pada Piala Asia tahun depan itu di mana kita lolos di putaran final dan siapa tahu kita bisa menjadi tuan rumah nantinya dalam penentuan pengumuman di 17 Oktober mendatang. Ya, baik Sandi dan juga Jordi termasuk Sain Patinama ini sudah bisa bergabung dengan tim nasional kita. Atau paling tidak di Piala AFF pada bulan Desember yang akan datang. Karena AFF itu akan mulai di tanggal 20 kalau nggak salah atau tanggal 21 sampai tanggal 15 Januari pada 2023. Ya. Dengan Jordi Amat tentunya diharapkan sudah bisa bermain di sana. Sain Patinama dan Sandy Walsh. Namun sayang sekali ya bahwa Jordi kalau tidak bisa bermain di sini, padahal banyak orang yang menginginkan Jordi dan Sandy paling tidak hadir bersama dengan pasukan Sintayong di saat FIFA Matchday ini menghadapi Curaçao. Namun dengan nama-nama ini juga saya pikir ini oke lah ya, bagus. Kalau bisa ini semua pemain-pemain dari yang bermain di luar tuh semua datang, ya. Mulai dari Elkan Bagot, Pratama Arhan yang bermain di Tokyo Verdy, Asnawi Mangku Alam di Ansan Greeners di Divisi 2 Korea Selatan dan 2 pemain yang bermain di Liga Slovakia sana, Egi Maulana dan Witan Sulaiman yang juga bergabung termasuk pemain Sabah, ya, Sadil Ramdhani yang bermain di Liga Super Malaysia ikut bergabung. Nah, kita berharap bahwa tim nasional senior kita bisa melaksanakan tugas mereka, ya, untuk bisa tampil baik, ya, tampil sesuai dengan ekspektasi tentunya dan tidak boleh kalah. Kalaupun kalah itu tidak boleh menyolok dalam pertandingan. Kita harus bisa memberikan perlawanan terhadap Curaçao. Imbang sudah bagus buat tim nasional kita. Namun bagi masyarakat pencinta sepak bola, tim nasional Indonesia mengharapkan bahwa kita harus bisa memenangkan pertandingan. Dan itu tentunya yang menjadi juga harapan bagi Coach Sintayong. Sampai di sini obrolan saya, pembahasan saya dengan nama-nama pemain. Ya, ada 23 pemain yang dipanggil oleh Coach STY untuk menghadapi FIFA Matchday, menghadapi Curaçao. Oke? Ciao.